penyembah berhala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah orang Papua yang 274 suku akan bertahan? Apakah sinode-sinode yang hari ini 48 sinode di tanah Papua, apakah 48 sinode akan bertahan? Apakah gereja baptis masih ada sampai Tuhan datang? Gidi masih ada sampai Tuhan datang? Katolik masih ada sampai Tuhan datang? Kemah Injil masih ada sampai Tuhan datang? Gereja-gereja Pentakosta masih ada sampai Tuhan datang? Kalau mau supaya gereja masih ada sampai Tuhan datang, salah satu persyaratan yang Tuhan minta adalah jangan menyembah kepada bal-bal, jangan menyembah kepada kuguro, jangan menyembah kepada ala-ala lain, jangan menyembah kepada sumina-sumina, jangan menyembah kepada roh-roh yang lain yang tidak membawa kita kebahagiaan, yang tidak membangun dalam gereja ini. Tapi buang jauh-jauh itu dan percaya kepada Yesus. Gereja Baptis di wilayah Wamena. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya hormati Bapak Ketua, luar biasa. Saya beberapa waktu lalu sudah Presiden Gidi, tapi sudah 2 tahun selesai. Sekarang sudah digantikan dengan Pendeta Usman, di mana Bapak punya siswa. Bapak punya mahasiswa yang jadi Presiden Gidi. Jadi tepuk tangan untuk Pak ini sekali lagi, Pak Ketua ini luar biasa. Jadi Bapak tidak sia-sia, ada orang yang pimpin hari ini. Jadi terima kasih Pak Ketua, Tuhan berkati. Ayo, terima kasih orang tua yang senior-senior yang sudah mendahului kita dan juga yang masih ada hari ini. Ayo, misionaris wagarak me de wone ber bakara kono gundi kiningi bi unda pani de o ya yo kalana ko me orang tua baru baik kira. Wah. Terima kasih Pak Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jaya, Pendeta Ari. Wah, Pasewa. Ini orang asli Wamena ini. Yang jadi ketua, jadi saya rasa gereja-gereja di Wamena aman. Jadi terima kasih. Teman-teman dari gereja-gereja di Wamena, dari pimpinan GJRP, terima kasih. Pimpinan Sinode juga hadir, Tuhan Yesus memberkati. Ibu pimpinan GSA, Ibu Pendeta Dolfina, dengan semua teman-teman. Kader-kader baptis, dan juga untuk gereja yang lain, kita semua hadir, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya membaca satu ayat firman Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang, sebelum kita lihat ayat ini, kita di tanah Papua ini ada 274 suku dan bahasa. Termasuk suku Lani adalah suku yang paling terbesar dari semua suku yang ada di tanah Papua. Dari 274 suku dan bahasa itu, urutan pertama itu suku Lani. Jadi memang bahasa Lani ini luar biasa. Di mana-mana, di hampir seluruh tanah Papua kita ketemu semua ada orang Lani. Jadi saya selalu bilang pabrik manusia Papua itu orang Lani. Tepuk tangan untuk orang Lani ini. Ya, terima kasih mama-mama Lani ini memang luar biasa, karena kebetulan istri saya perempuan Tolikara. Jadi terima kasih untuk perempuan Lani. Saya yang membicara ini orang Walak, tapi istri saya orang Lani. Jadi saya bangga dengan Lani ini. Luar biasa, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Hanya hari ini saya mau ingin berbicara tentang apakah kira-kira 274 suku dan bahasa ini masih ada sampai Yesus waragina, masih ada sampai Yesus akan datang, atau nanti satu suku ini hilang, satu-satu hilang baru dia akan datang. Itu pertanyaan yang penting untuk buat kita. Kenapa saya mau ingin berbicara ini? Karena ada cerita tentang orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi itu kita tahu di dalam firman Tuhan jelas dia berbicara tentang orang Israel adalah pilihannya Tuhan. Tuhan pilih mereka menjadi umatnya supaya seluruh dunia melihat Allah mereka. Lalu kita percaya dan lewat itu Yesus datang. Dia Allah tapi menjelma menjadi manusia, tapi dia datang melalui budaya dan suku orang Yahudi. Lalu Tuhan pilih mereka. Kita semua tahu cerita bahwa dari Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah itu Yakub aure 12. Kita tahu semua 12. Tapi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini sampai dengan detik ini 12 suku migina kira 12 suku yang Tuhan pilih itu dari anak dari Yakub itu adalah yang ada di Israel hari ini hanya 2 suku saja, yaitu Yehuda sama Benyamin. Pertanyaannya adalah 12 suku ini kira-kira kemana? 12 suku ini ada di negara mana? 12 suku ini kira-kira ada di kelompok atau di pulau mana? Saya sudah bolak-balik di Israel sana hampir 9 kali. Saya tanya barang itu juga, tapi sampai sekarang belum. Memang ada yang satu-satu masuk ke dalam, dari mereka periksa DNA lewat DNA darah, dan mereka dari Ethiopia, dari Afrika Selatan, banyak yang masuk juga. Tapi secara resmi suku Naftali masuk, suku Dan masuk, suku Isaskar masuk, itu belum ada sampai hari ini. Coba Bapak Ibu, ini bangsa yang Tuhan pilih ini. Tuhan pilih mereka jadi umatnya, Tuhan pilih mereka jadi pilihannya. Tapi bubarkan mereka sampai hari ini tidak kembali-kembali. Apalagi kita yang ada di Papua yang tadi 274 suku itu bukan Tuhan pilih. Erekengemde hanya karena anugerah Tuhan selamatkan kita. Lalu kita ada hari ini. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah yang bangsa pilihan saja tidak kumpulkan mereka sampai hari ini. Apakah bangsa kita dan orang Papua akan hidup sampai Tuhan datang? Saya mau bicara barang itu. Nanti kita akan hilang. Hilangnya apa? Kenapa dan mengapa? Nanti kita lihat. Kalau kita mau bertahan supaya Tuhan datang, kita juga akan lihat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca dalam ayat yang sudah ditulis di sini, yaitu dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti dalam konferensi ini akan berbicara banyak tentang bagaimana siap hamba-hamba Tuhan untuk pergi menginjili, pergi lakukan penginjilan. Terima kasih banyak. Saya lihat lagu-lagu rohani. Tadi lagu Mars yang dinyanyikan juga adalah bermuatan dengan lagu penginjilan. Tuhan memberkati luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat kenapa orang-orang Yahudi untuk lihat ladang, untuk melihat pilihan mereka supaya jangkau dunia. Pilih mereka supaya mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memang dia Tuhan pilih 12 murid, kemudian mereka pergi ke beberapa daerah, beberapa negara, mereka mati syahid di sana. Tapi dari orang Yahudi sendiri penginjilannya sudah berhenti. Tapi dari bangsa-bangsa lain yang mereka menyambung lidah Tuhan itu sampai dengan masuk di daerah-daerah kita, seperti misi RBMU masuk ke Tolikara, UFM masuk ke wilayah Yamo, dan APC masuk ke wilayah Bogo, kemudian ABMS masuk ke Tiong, kira-kira sekitar tahun 1956. Yang misionaris yang luar biasa nih Bapak Draver, tapi dia punya nama kecilnya Dorman. Jadi saya juga bangga karena misionaris yang masuk di Tiong itu namanya Dorman juga. Jadi ini Dorman kecil yang khotbah di sini. Terima kasih. Jadi ini orang-orang yang luar biasa, misionaris-misionaris yang mereka datang untuk membawa Injil sampai dengan ke tanah Papua di sini. Yang hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kenapa orang Yahudi saja dibubarkan kepada mereka sampai hari ini tidak bisa kembali. Alasannya dua, masalahnya dua hal. Dua hal yang orang Yahudi Tuhan pilih mereka menjadi berkat, Tuhan pilih mereka menjadi saksi, Tuhan pilih mereka. Lihatlah
dan seluruh dunia, dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, supaya kamu pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk melayani, pergi untuk mewartakan firman itu ke seluruh dunia. Tetapi 12 suku itu hanya 2 suku yang ada dan 10 suku tidak ada, karena mereka punya masalah. Mereka punya masalah yang besar, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak mau oleh Tuhan, yang bukan itu yang mereka harus lakukan. Tapi karena orang Yahudi mereka memegang itu, makanya 12 suku itu, 10 suku bubarkan kemana-mana, hanya 2 suku yang masih ada sampai hari ini. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan bubarkan mereka? Alasan yang pertama adalah karena orang Yahudi menyembah kepada Baal, menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka putar-putar 40 tahun. Kenapa? Tanah Kanaan dari Mesir, Kairo sampai dengan ke Yerusalem itu hanya kira-kira 1 malam. Kita kalau naik bis dari Kairo, Mesir sampai ke Yerusalem itu hanya bermalam di situ, ya, 1 malam saja di Gunung Sinai baru masuk. Tapi kenapa 40 tahun? Kenapa mereka putar-putar? Hanya satu saja, yaitu karena mereka menyembah kepada penyembah berhala. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah orang Papua yang 274 suku akan bertahan? Apakah sinode-sinode yang hari ini 48 sinode di tanah Papua, apakah 48 sinode akan bertahan? Apakah gereja baptis masih ada sampai Tuhan datang? Gidi masih ada sampai Tuhan datang? Katolik masih ada sampai Tuhan datang? Kemah Injil masih ada sampai Tuhan datang? Gereja-gereja Pentakosta masih ada sampai Tuhan datang? Kalau mau supaya gereja masih ada sampai Tuhan datang, salah satu persyaratan yang Tuhan minta adalah jangan menyembah kepada Baal-Baal, jangan menyembah kepada Kuguro, jangan menyembah kepada Allah-Allah lain, jangan menyembah kepada sumina-sumina, jangan menyembah kepada roh-roh yang lain yang tidak membawa kita kebahagiaan, yang tidak membangun dalam gereja ini. Tapi buang jauh-jauh itu dan percaya kepada Yesus, dan dialah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jangan percaya kepada Baal-Baal yang lain, jangan percaya kepada Allah-Allah yang lain, jangan percaya kepada kuguru-kuguru yang lain. Yang di Lani memang kuguru punya, saya punya sumina lain-lain, yang suku-suku lain. Saya tidak tahu, dipercaya oleh suami. Itu kunci. Itu kunci. Itu kedua. Yang ketiga adalah kamu dan saya dipercaya oleh gereja di mana yang kita berada. Gereja di mana yang kita berada. Terima kasih. Keluarga Besar Baptis wilayah Wamena, kita saling percaya satu sama lain. Saling percaya satu sama lain. Nabok-kabok lek, tapi saling percaya. Are gerak meruwo. Itu ketiga. Kalau itu sudah masuk di sana, yang keempat adalah kita saling percaya dari antara suku dan suku. Ya, suku ini, suku itu kita saling percaya. Saling percaya. Kalau itu yang terjadi, maka yang terakhir adalah kita dipercaya oleh komunitas yang semua orang di luar. Orang Papua boleh. Orang Papua baik, orang Papua yang hati baik, orang Papua itu bagus, orang Papua memberkati orang banyak, orang Papua punya kasih yang banyak. Ini terjadi karena langkah-langkah ini. Kenapa langkah-langkah itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Itu solusi. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Jangan bersatu dengan orang lain. Yang kedua adalah melakukan firman. Firman yang kita dengar, kita lakukan. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lakukan. Ala oni yoret nora. Kita lakukan. Firman itu kita lakukan. Bukan hanya mendengar, tapi kita lakukan firman. Kita lakukan firman. Bagaimana caranya kita lakukan? Ada cara-cara yang lain. Ada kebiasaan yang lain yang sulit untuk kita tinggalkan, tapi kita bisa lakukan. Saya punya bapak angkat, apa yang dia lakukan? Dia adalah salah satu orang yang kecanduan dengan merokok. Dia kecanduan, dia selalu dalam rumah itu. Waktu kami sekolah di sini, dia bilang, kamu kalau tidak kasih saya makanan tidak apa-apa, yang penting jangan tidak ada rokok di sini. Memang dia kecanduan, dia susah untuk melepas. Satu kali dia dengar firman, sekarang dia bilang dia mau lakukan firman. Ini contoh, dia mau lakukan firman. Jadi satu kali dia mau lakukan firman itu, dia lakukan begini. Rokok yang satu dia batang satu itu dia ambil, dia pakai tali gantung di kamar. Kemudian satu batang dia gantung di ruang makan. Satu batang dia ambil, dia gantung di kamar mandi. Satu batang dia ambil, dia gantung di tamu di depan. Semua dia taruh.
Jadi sudah, waktu satu kali pas di meja makan sama-sama, rokok ada di situ. Dia bilang begini, dalam nama Yesus, iblis kau jauh dari saya ya. Kau jangan ganggu saya di sini. Saya sudah berdoa, kau bagian dari iblis yang menghabiskan uang ekonomi dalam keluarga dan merusak saya punya kesehatan. Jadi saya tidak akan korek kau. Sudah, dia lolos. Setelah itu masuk kamar tidur. Dia lihat begini, rokok ada lagi di dalam. Dia gantung situ. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu iblis yang ada di meja makan, saya sudah kalahkan dia situ. Saya sekarang masuk di kamar. Di dalam nama Yesus kau keluar. Kau jangan ganggu saya di sini. Setelah dia tidur, pagi bangun dia ke kamar mandi. Kamar mandi ada rokok, sudah ada lagi di situ. Dia bilang, dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan saya sudah kutuk kau. Kau tidak boleh ganggu saya. Kau merusak saya punya kesehatan dan kau merusak saya punya ekonomi keluarga. Sudah, sekarang dia mau keluar, dia ke depan, mau ganti sepatu lain-lain begini, di depan ruang tamu sudah ada rokok lagi. Dia bilang, iblis yang di ruang tamu saya sudah dalam nama, ruang di kamar saya sudah dalam nama Yesus, di ruang meja makan sudah dalam nama Yesus, di kamar mandi sudah dalam nama Yesus, ini terakhir dalam nama Yesus, kau tidak boleh lagi ganggu saya. Sudah. Selesai itu dia keluar, pakai motor keluar, dan dia pergi, dia ketemu dengan teman-teman sebaya yang biasa merokok sama-sama. Sudah ketemu mereka situ. Dan kemudian teman-teman, abang, bagaimana? Sudah bawa ini lagi dong, pegang-pegang dia punya baju di saku begini. Dia bilang, dalam nama Yesus setan segala macam kamu keluar. Dia bilang, dalam nama Yesus setan segala macam kau keluar. Teman dia kaget, kawan, kau bilang saya setan? Dia bilang, ya, saya ada pengalaman. Saya sudah setan, jadi setan yang ini yang merusak saya punya ekonomi dalam rumah, saya punya kesehatan juga, termasuk kau juga yang merusak saya selama ini. Yang di Ramak Madi, di sana saya sudah tolak dalam nama Yesus. Sekarang saya kata, dalam nama Yesus kau jauh dari saya, karena saya sudah berhenti. Setelah berdoa dan tidur besoknya, dia sudah tidak bisa merokok lagi. Dia sudah benci rokok itu. Tuhan kerja. Ya, Tuhan lakukan itu. Karena itu Bapak Ibu, bagian solusi yang kedua, jangan kita mendengar saja firman, tapi lakukan firman. Firman itu dipraktikkan, nanti Tuhan akan tolong. Kita tidak mampu, tapi Tuhan akan tolong. Amin. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Dia akan lakukan itu. Yang barang apa sih kita lakukan? Ini kesaksian salah satu ibu janda di jemaat kami. Memang ibu janda juga, tetapi memang laki-laki, ada generasi muda juga sedikit lirik-lirik dengan dia karena dia ibunya janda. Satu kali dia di rumah dan laki-laki ini dia datang ke rumah untuk sepertinya dia mau ganggu dia, ya, dia datang ke rumah. Laki-laki datang ke rumah, ketuk, dia masuk, agak sedikit nafas pendek-pendek. Setelah, ya, aduh, ibu sendiri kah? Ya, saya sendiri. Bagaimana anak? Oke. Sementara dia ada bikin nasi goreng di belakang. Oke, anak, silakan duduk. Silakan duduk. Dia duduk, tapi dia tidak datang. Saya ada bikin nasi goreng, jadi tunggu ya. Saya ada taruh di kuali, jadi saya bikin nasi goreng, dia bawa ke depan. Dia ke belakang untuk bikin teh. Setelah bikin teh ke depan, nasi gorengnya cepat sekali habis. Setelah habis, dia tunggu teh. Kemudian ibu janda ini dia lakukan firman. Saya kasih tahu ini kesaksian yang benar apa yang mama dia bersaksi. Kemudian dia sudah lihat situasi anak laki-laki ini. Kemudian dia bilang begini, anak, saya sudah lihat kamu. Saya menikah dengan suami sudah sekian tahun lamanya. Suami saya sangat setia sekali. Dia aman, bagus. Tapi karena hari ini kamu datang, saya sudah mengerti. Jadi sebelum melakukan dosa ini, saya berdoa dulu ya. Kau tutup mata. Saya berdoa. Dalam doanya dia bilang, Tuhan, selama saya dengan suami hidup masih baik, masih menyembah Engkau, tapi hari ini saya ketemu iblis. Dan iblis masuk dalam rumah saya, dia akan mengganggu saya. Karena itu sebelum kami lakukan dosa ini, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Amin. Buka mata begini, tidak ada, dia sudah lari. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, luar biasa. Lakukan firman itu, lakukan, bukan dengar tiap minggu datang dengar, pulang dengar. Lakukan firman. Berdasarkan itu lakukan firman. Kau sudah bersatu dengan dia, lakukan firman. Amin. Solusi yang terakhir, apa yang kita lakukan seperti tema yang hari ini, ya, yaitu pergi memberitakan Injil. Amin. Pergi memberitakan Injil. Tuhan katakan, Matius pasal 28 di sana katakan, aku akan menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Amin. Dia bilang, aku akan menyertai engkau. Tuhan bilang, aku menyertai sampai kemana saja yang kita pergi. Jadi, mamunga no bana no wae krai. Terima kasih. Pelana na andu ko mudaka ko
Muga na ne penginjilan ko mo gonda ko yang kinapur pelanan go religa ko ambi nomar yo kira kari ambi nomar ala ne wono nani bo ala ne wono nani bo no banak wa wono nani dulu waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan saya dengan Pak Yason ada di sini Yason ya Bapak berdiri dulu saya mau bersaksi tentang Bapak ini ya terima kasih tepuk tangan untuk Bapak ini kami dua waktu pemuda itu kita putar film Yesus di Kurulu, di Kelila, di Bokondini, di Danime, di Maki, di Tiom. Itu saya masih SMA negeri di sini. Jadi kita dua ini putar untuk selamatkan orang lain. Baru kita bilang, setelah nonton film, setelah itu anak-anak muda semua menangis, kita doakan, suruh mereka jadi hamba Tuhan. Kita dua sendiri belum hamba Tuhan. Kita dua belum jadi hamba Tuhan, tapi pelem no kakairi no gurah pana alani birak tanggapi nak kira araan gidiu nakayan baptiso nakaiti. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Yason. Pak Ketua, perjalanan ini begitu, Pak. Jadi terima kasih. Jadi Pak Yason rupanya yang lain-lain semua akan berhenti. Semua akan berhenti. Organisasi akan berhenti. Ya, kepengurusan yang kami ada ini akan berhenti. Gereja baptis kan gidika semua akan berhenti. Tapi pelayanan penginjilan tidak akan berhenti. Penginjilan pelayanan akan jalan terus. Saya sudah lihat Pak Ketua Sinode punya visi yang baru luar biasa. Rekonsiliasi dengan kesatuan. Saya sudah lihat videonya, saya sudah nonton. Pak Ketua, terima kasih. Tuhan memberkati. Itu visi yang Tuhan kasih. Itu berkat yang Tuhan kasih. Bapak maju terus. Bapak bersama Tuhan. Ya, Bapak bersama Tuhan. Bapak maju. Tuhan akan pakai. Tuhan akan lakukan itu. Karena itu bagian yang terakhir adalah nanibo. Ladang-ladang sudah menghuni. Kawin dua untuk komite mer nanibo. No banar. Ya kome papuam de kawin dua pilar korak meti mian anibo geria bagati meti ono goyarek kwe kawin dua no meti pigian anibo kuguru ete kome meti pigian anibo magira kome meti pigian anibo itu yang Tuhan bilang ladang sedang menguning, kamu pergi untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kepada mereka di situ. Rasul Paulus Rasul Paulus tidak pernah berkhotbah di gereja. Rasul Paulus tidak pernah berkhotbah di alam terbuka, tapi dia pergi di Korintus, di mana ada wanita-wanita pelacur, di mana ada wanita-wanita yang tidak benar, di mana ada orang-orang yang menyembah kepada setan. Paulus dia pergi ke situ, dia katakan Injil adalah kekuatan Allah. Dia memberitakan Injil di situ. Karena itu nakalan no bawa mamuga no wa wilewa menam bon no wa ni bo ni no mare nao yore no ga ni no ke ga ke yore nani bo maligo ni ko ga ke yore nani bo yob do ni ko ga ke yore nani bo ala ne gira me nani bo yore nani bo karim berinya baptis no wanda kan gidi no wanda ka gemene wanda yoni ko ga ke nani bo ala ne yoni da gira me nani bo ala ono nani bo yetro ne ono nani bo abri ki ono nani bo no ko ba ngeria logun na ne ti yore no ga ngeria yo ko ber no yetro ro me yore nani bo kirai aywa mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami suku yang besar di tanah Papua ini kami tidak mau punah, karena seperti orang Yahudi yang 10 suku hilang sampai hari ini karena alasan firman sudah jelaskan kepada kami. Tuhan, kami bertobat dan kami tinggalkan semua itu dan datang kepadamu, memberitakan Injil walaupun kami lemah, memberitakan Injil walaupun kami tidak ada fasilitasi yang baik, memberitakan Injil walaupun kami kekurangan, tapi kami kaya dengan firman. Kami bersatu dengan firman dan kami melakukan dengan firman dan melakukan penginjilan supaya Tuhan waktu Engkau datang baru penginjilan ini akan selesai. Karena itu satu tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Allah ne yonigar yoren nonigar akometi me malig kome kuembere wangome kuguro timinda kayo kome malum gong armire kometi me yoren nonigar pa ari wamena punya apa? Wamena punya mungkin hemu mereka ya hemu mereka. Kalau di sini ada orang Serui mungkin Suwangi begitu ya. Saya pernah khotbah ini juga. Kalau Ibu Adolfina ini perempuan Batak, Toraja ini tidak tahu dia punya rohnya apa yang. Jadi saya pernah tanya dia karena dia teman saya pelayanan lama. Jadi saya bilang bagaimana? Aduh, kita orang Popo menikah perempuan Toraja itu susah karena bayarnya mas kawinnya itu apa? Kerbau.
Kalau mau menikah perempuan seru itu susah karena bayar mas kawinnya ini apa? Doser. Kalau mau menikah perempuan wamena susah karena bayarnya wam 100 ekor. Ya, itu baik juga, tapi Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan bahwa suatu saat gereja Gidika, Kimika, Baptis, GKIK makin hari makin punah, makin hari makin tidak ada. Kalau ada orang-orang yang menyembah hal-hal seperti ini dalam gereja. Dalam gereja. Kita ini semua sudah dibayar lunas ini. Sudah dibayar lunas oleh siapa? Oleh darah Yesus. Ya, kita tidak dibayar oleh uang, kita tidak dibayar oleh wam, kita tidak dibayar oleh nama-nama yang tadi saya sebut itu. Semua orang selesaikan masalah dengan wam, selesaikan masalah dengan uang, selesaikan masalah dengan ini itu. Semua tidak akan pernah selesai. Kalau model seperti ini terus, suatu saat gereja kita ke depan akan jadi ancaman besar. Saya tidak tahu gereja Baptis, tapi gereja Gidi ini bayar mas kawinnya 100 ekor. Gereja Gidi, Baptis tidak ada, Gidi. Saya mantan pimpinan Gidi bayar mas kawin 100 pakai tua, ini bayar mas kawin 100 ekor ini. Ya, yang hal-hal begini yang Tuhan tidak mau. Ya, orang Yahudi yang lakukan hal-hal begitu, usir mereka, bubarkan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Dalam 10 hukum itu urutan yang pertama apa? Jangan menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Allah lain adalah kalau kita menyembah kepada semua dosa yang lain, Bapak Ibu, dosa pembunuhan, dosa persinahan, dosa pencurian, dosa apa saja Tuhan akan ampuni. Firman Tuhan bilang Tuhan ampuni, tapi ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni sampai Tuhan datang. Ingat ini, ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni sampai Tuhan datang. Itu bahasa Indonesia bilang itu dalam Alkitab menghujat Roh Kudus. Bahasa lain bilang abri niki waroboke. Abri niki waroboke itu benano. Yang menghujat Roh Kudus itu apa? Ada Yesus di dalam hati, ada Roh Kudus di dalam hati, tapi masih menyembah kepada setan, masih sebut-sebut setan, masih ada nama. Apalagi yang saya punya kader-kader ini, kader-kader kau jadi pejabat ini kah pejabat itu kah pejabat si A si B sampai ring 1 sampai ring 0 juga semua pakai ini apa ayam putih, apa ini apa yang pakai mau maju bupati saja harus pakai ayam putih, mau maju ini saja pakai roh-roh lain. Panggil itu orang Makassar punya rohnya apa, bawa dulu. Ya orang Batak punya roh apa, bawa dulu. Orang Ambon punya bawa apa, mungkin buaya dong, bawa dulu. Itu kau tidak percaya Yesus, baru percaya lagi roh-roh yang begitu, baru kau maju sana maju sini bikin kacau. Saya marah tidak, ini firman yang bilang. Ya, ini firman Tuhan yang dia bicara. Percaya firman, mau belanda percaya firman. Firman itu ya dan amin. Dia akan lakukan, jangan ragu-ragu. Percaya firman. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang di sini, yang ada di sini, yang dikasih oleh Tuhan, Pak Ketua dengan teman-teman, ya. Mari kita pemimpin berdoa dan kita maju. Waktu Musa dia bawa orang Israel keluar ke tanah perjanjian, dia datang tapi laut Tiberau sudah tutup di sini. Musuh sudah mulai datang dekat di sini. Mau menyeberang susah. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, Tuhan, Allahku yang hidup, yang Engkau yang suruh kami keluar dari tanah Mesir. Kami mau masuk tapi musuh sudah dekat. Ada laut Tiberau di sini. Dia berdoa. Begitu amin, laut tidak terbelah, tapi Musa perintahkan begitu amin, kaki ini dia melangkah, dia injak itu air di laut Tiberau itu terbelah, dan kemudian umat Israel itu mereka melewati. Karena itu bersama Tuhan harus maju, bersama Tuhan jangan ragu-ragu, bersama Tuhan jangan ragukan dia. Pasti bisa, kau melangkah dengan Tuhan, pasti bisa melangkah dengan Tuhan. Dia akan memberkati, dia akan lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu dia bubarkan mereka. Kalau orang Papua banyak menyembah kepada roh-roh ini, dia akan mengkecilkan suku kita. Dia akan mengkecilkan, hilangkan kita. Kita suku besar, suku kecil, tetapi bukan masalah itu. Siapa yang menyembah kepada Tuhan yang benar, dia akan terus diangkat. Amin. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan bubarkan mereka? Ya, nanti bagian menghuni banyak dan akan tua itu saya akan bicara terakhir. Itu karena kesimpulan. Tetapi kenapa dia bubarkan mereka? Yang kedua adalah karena mereka banyak istri, kawin dua.
Orang-orang Yahudi mereka banyak kawin dua. Ada dalam perjanjian lama, Bapak Ibu tahu, ada yang punya istri 700, ada yang 600, sampai kan kawin mengawini terus. Di Mesir sana kawin mengawini, cerai dan kawin mengawini. Mereka keluar. Apa yang dilakukan? Orang Yahudi punya istri 5, 6, 10. Tuhan tidak mau orang Yahudi menikah melebihi dari satu, karena itu dosa yang menghambat mereka. Dekat saja masuk, mereka putar 40 tahun. Dekat saja masuk, tapi akhirnya mereka masuk juga, Tuhan bubarkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang Papua, dalam konteks untuk umum untuk orang Papua, gereja-gereja yang ada ini anggota jemaat yang masuk juga, tapi kalau kita kawin dua, nira komen lagi nak orin oti nebe tinare. Ada yang bilang bahwa ini orang Papua sudah punah ini, tidak ada ini, jadi lebih baik kawin 2, kawin 3 supaya bikin. Justru kau itu yang bikin kita hancur, ya, itu yang hancur. Tidak boleh kita kawin 2, cukup 1 istri. Ini firman, cukup 1 istri. Kalau gereja mau maju, gereja ke depan mau jadi baik, harus 1 istri. Jangan menyembah kepada berhala dan jangan kawin 2 lagi. Kawin 2 lagi tidak boleh, harus punya istri 1. Kalau ada ibu-ibu yang masuk di sini, kar istri 2, enggak anda orang keno, anjok kiri onda. Ya, kau sudah tahu, sudah punya suami, tapi kamu istri yang kedua, kalau kau sudah masuk ke situ, kar penghambat besar, penghambat firman, penghambat melawan alan, melawan ke gebe kararek. Ya, kararek. Kalau jonda ibu anda hari ini dengar firman kau keluar, tinggalkan suami. Kasih tahu dia, Bapak saya minta maaf, karena alam berkati kai bidak mende, bawa kari lah bidak mende, we alane pakai kai bidak mende, anu hambatan betara ungi wakara pun nakeme, permisio yo, amena, keluar, jangan kawin 2, keluar. Bukan Dorman yang bicara ya, ini firman Tuhan. Supaya kalau orang Yahudi bubar karena kawin 2, orang Papua akan bubar, orang Papua akan punah. Ada orang katakan bahwa orang Papua hari ini punah karena TNI Polri yang bunuh mereka. Bukan masalah TNI Polri, bukan masalah Harwane, bukan masalah Papua, tapi masalah kawin 2, masalah penyembah berhala. Orang Papua akan punah, karena itu kembali percaya kepada Yesus, jangan menyembah kepada Allah yang lain, jangan kawin 2, supaya orang Papua hitam keriting ini masih ada sampai Tuhan datang, masih menyembah sampai Tuhan datang. Ini penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau dengan ini kita akan aman, menyembah Tuhan semua akan aman, memuji Tuhan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Gereja diberkati, semua diberkati. Kalau tidak menyembah kepada roh yang lain, tidak menyembah kepada kuguruo, dan cukup 1 istri, dan jujur di hadapan Tuhan, menyembah kepada Allah yang benar, dompetmu diberkati, kandangmu diberkati, rumahmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu diberkati. Naik terus, bukan turun tapi naik terus, amin. Makan minum Tuhan selalu siapkan. 5.000 orang saja dia kasih masih ada sisa tidak? Masih ada sisa. Kenapa sekarang orang bilang, aduh ini Prabowo bikin bagaimana sampai kelaparan ini? Aduh ini gubernur bikin bagaimana? Bupati bikin bagaimana sampai kelaparan ini? Ini kelaparan dan masalah makan minum bukan ada di tangan orang-orang itu, tapi ada di tangan Tuhan. Segala sumber ada berkat di atas. Dia akan bisa memberkati kita. Mama, minyak goreng 5 liter bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, tergantung hidup kita, tergantung kita menyembah kepada siapa. Jangan percaya kepada Allah yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena akhir-akhir ini banyak orang Papua, gereja-gereja tanah Papua, karena menyembah kepada Allah yang lain. Akibatnya 3 hal yang terjadi. Anggota jemaat kehilangan ibadah, kader kehilangan jalan, pendeta kehilangan prioritas. Hal itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hal-hal itu yang terjadi, maka sekarang solusi ada 3 hal. Solusi bagaimana caranya untuk kita ke depan. Karena masalah ini kita ada solusi seperti tema yang hari ini yang tulis. Yang solusi yang pertama adalah keluarga besar Gereja Baptis, keluarga besar orang Papua, gereja mana saja, kita bersatu dengan Kristus.
Itu solusi yang pertama. Bersatu dengan Kristus. Jangan bersatu dengan orang lain. Jangan bersatu dengan organisasi. Jangan bersatu dengan kelompok. Jangan bersatu dengan suku. Jangan bersatu dengan orang yang punya segala sesuatu. Tapi bersatu dengan Kristus. Kenapa? Kalau saat bersatu dengan Kristus, dia sumber kekuatan dan dia sumber kesatuan. Amin. Dia sumber kekuatan dan dia sumber kesatuan. Bersatu dengan Kristus. Alaninom, ini hubungan pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Horizontal. Tuhan dan Allah. Kalau hal ini yang terjadi, ada 5 kepercayaan yang akan datang kepada kita. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, ada 5 hal. Yang pertama adalah Bapak, Ibu dan saya, kita percaya bahwa saya dipercaya oleh Tuhan. Itu kunci. Saya dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua adalah saya dipercaya oleh suami atau istri. Suami atau istri itu penting. Ada bapak satu HP 5. Istrinya mengeluh. Bapak, HP satu ini paspornya saya bisa buka, tapi HP yang 4 ini saya tidak bisa buka. Ini bagaimana caranya? Singkat cerita, Bapak Ibu, hari ini situasi yang keadaan hari ini, yang punya HP 10 pun bisa aman. Yang penting paspornya jangan pakai. Semua paspor buka saja supaya istri bisa baca, suami bisa baca. Nah, itu baru bisa. Itu baru kamu percaya bahwa saya dipercaya oleh istri. Saya alakat nih pakai ndak mengguno. Alakat nih kekuatan ndak mengguno. Alakat nih tobin dari gumene wae ko. Karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga besar Gereja Baptis Papua yang wilayah Wamena, Bapak Ketua dengan seluruh rombongannya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberkati ketua, Engkau memberkati seluruh BPP, seluruh Gereja Baptis yang 23 jemaat yang ada di sini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau memberikan petunjuk kepada mereka. Tuhan Yesus menjadi guru untuk mereka. Tuhan Yesus menjadi penasehat untuk mereka. Tuhan Yesus menjadi pengemudi saat waktu mereka berjalan. Tuhan Yesus menjadi dokter saat mereka sakit. Tuhan Yesus menjadi penghibur saat mereka susah. Tuhan alagat nenggeria waking dak me yoni raw garak me ngeria progo no menggorak me no bala katnen pakai gina menggup katne yon nering namgup ladang-ladang sudah menguning, siap dituai Tuhan, siap untuk mereka ambil keputusan Tuhan, siap untuk mereka tinggalkan dosa Tuhan, siap untuk mereka kembali kepada Tuhan, siap untuk mereka kembali ke Alkitab, siap untuk mereka datang menyembah dan memuji Engkau. Karena itu Tuhan, hamba-hambamu, hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang tidak tahu bahasa Indonesia, yang mungkin tidak kurang begitu baik dengan bahasa Indonesia, mungkin kita yang sudah selesai sekolah dengan baik, tapi Tuhan Engkau pakai kami semua jadi alat di dalam Tuhan. Ni meao Bapa, ni meage no koba woti, eri meage no koba woti, eri norang meage no koba woti, katnen guru anu yoni randu koba woti. Tuhan akan memberkati kami dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Dari kecil mereka akan menjadi besar. Yang dari kecil mereka akan menjadi ternama. Dari kecil mereka akan menjadi pemberita Injil. Bukan hanya untuk di lembah ini, tetapi mereka akan menjadi berkat di tanah Papua. Gereja Baptis wilayah Wamena bukan hanya untuk di Papua, tapi mereka akan menjadi berkat ke seluruh Indonesia, di negara-negara yang lain. Kalau Tuhan utus misionaris di negara-negara yang lain, mereka juga siap untuk keluar menjadi misionaris-misionaris yang lain. Karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk Engkau berkati mereka, Engkau berkati gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kita sudah lalui, yang baru saja, dan sekalian untuk kita berdoa supaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi dan tangan-tangan yang sudah belum memberi, lebih daripada itu roh, jiwa dan tubuh seluruhnya persembahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, berkenan di hatimu, pemberian hidup kami dan juga pemberian berkat nantinya akan digunakan dan dipakai untuk pelayanan-pelayanan untuk di dalam gereja Tuhan. Karena itu kami serahkan ke dalam tanganmu. Ai nobalam popam degwa acara di roniga ala ni roniga ndawe koniga ni narmo randak me wae koloner ni kendayo kako, segala puji hormat hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk tuntun kita, pimpin kita untuk melayani Dia. Haleluya. Akhir dari pujian ini, izin
Bapak Pendeta Dorman Wandikbo STH akan mengakhiri, memimpin kita dalam doa berkat. Haleluya. Owen. Terpuji-pujilah namamu, namamu yang kami agungkan, namamu yang kami tinggikan. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami berseru, kepadamu kami mendengarkan suaramu, kepadamu kami lakukan ibadah pembukaan konferensi Gereja Baptis di wilayah Wamena ini, Tuhan. Ai alawa Yesus wa aberniki wa ninagam dari aginda wa ninilia aginda wa ai nit yob logun barilek surat ambinat polegarek. Kita tidak pernah mengirim surat untuk datang selamatkan kami, tetapi Tuhan, Engkau pakai para misionaris lokal untuk menjangkau kami, datang menginjili kami, dan saat ini kami mengenal siapa itu Allah kami yang benar.
Kami mengenal siapa itu Yesus kami yang benar. Kami mengenal pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dari akhir ibadah ini, waktu saat kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, mengarahkan kami masuk dalam hadirat Tuhan, baik MC, Tuhan singer, pemain musik, semua doa syafaat yang kita ambil bagian, dan juga pelayan firman. Erin Honiga alan dari mondana kami wah. Hari ini kami menutupi ibadah ini. Karena itu Tuhan, kami minta pertolongan dari Tuhan, kami minta tuntunan dari Tuhan, kami minta berkat dari Tuhan, berkat ekstra kelebihan dari Tuhan, mengurapi gereja baptis, mengurapi wilayah Wamena, mengurapi kepada pimpinan sinode sampai dengan daerah-daerah, sampai dengan gembala-gembala, seluruh jemaat, 23 jemaat yang ada di sini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka. Pelana iri nohaniga, yabu ekwegiga, ay angin pangong ka iri nohaniga, dawe wa korak tiga ka, yogoniga, yabu ekweniga yeturo ragin me, karwa heto kara lonet, yabu ekweniga narumar andik me wae koko, ay nobalam po pamde gua. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau lindungi umat-Mu, Engkau jaga umat-Mu untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kami tutup ibadah ini atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami tutup dan serahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan berkati. Wah, terima kasih, ibadah kita sudah selesai dan saya kasih kesempatan ke MC. Wah,